Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami berada di perpustakaan R. Petra. Ini namanya R. Petra apa, Bu? Menteng. R. Petra Kebon Siri. Kebon Siri. Jadi kalau ke MNC Tower ada BGN. Nah, pas pertigaan kalau ya ada di atas rel ya. Ya, betul. Ini ada R. Petra. Nah, ini kebetulan saya bersama Ibu Farida. Ibu Farida di sini sebagai petugas perpustakaan ya. Sebagai pengelola R. Petra Kebon Siri, tapi ditugaskan juga koordinator dan PIC perpustakaan. Oke. Nah, di sini kita melihat nih. Ini R. Petranya ada perpustakaan. Sejuk nih, luar biasa. Terus yang kedua, bukunya lumayan lengkap nih. Kalau kita baca dari ujung ke ujung, mungkin setahun belum nggak cukup nih. Karena saking banyaknya, ada yang bacaan dewasa, ada bacaannya anak-anak juga. Ada buku pelajaran. Ada buku pelajaran. Boleh dijelaskan ini isinya apa aja nih buku ini, Bu? Di sini, Bu Farida. Kalau di sini kebetulan kita ini udah akreditasi B ya, Pak ya. Ini kita punya jumlah bukunya ada 1.566 judul buku. Itu akreditasi B tertinggi atau level tengah? Masih ada yang A yang lebih tinggi lagi. Ada yang A lagi. Jadi kita mau menuju ke A. Mau menuju itu syaratnya minimal apa? Bukunya atau apa? Syaratnya harus mempunyai buku itu koleksinya ada 1.000 judul. Oh, 1.000 judul. Iya. Oh, luar biasa. Itu kan kegiatan-kegiatannya, dilihat dari kegiatannya, terus kegiatan di R. Petranya gitu, Pak. Itu penilaiannya dari Perpusnas, Perpustakaan Nasional yang datang menilai ke sini. Kalau saya lihat di situ ada sertifikasi akreditasi. Iya. Itu apa tuh, Bu? Penilaian apa tuh, Bu? Iya, itu penilaian dari Perpustakaan Nasional. Oh, Perpus Nasional. Oke, baik. Nah, kita juga udah punya sertifikat PISA, jadi sebagai pusat informasi sahabat anak. Oh, sahabat anak. Oke. Ada piagam juga ya, juara 2 ya. Betul, banyak sih. Banyak piagam. Oh, luar biasa. Ada beberapa kampus-kampus atau lembaga yang sering kemari kerjasama ya? Banyak, kita sering kerjasama. Ada yang kunjungan juga dari TPA atau TK-TK gitu, sering juga kunjungan? Iya, PAUD belajar. Ya? Di sini kita juga ada untuk belajar mendongeng buat guru-guru atau untuk anak muridnya gitu, Pak. Nah, pertanyaan kita nih yang paling penting, buka dan tutup jam berapa nih? Kalau untuk R. Petranya ini kita bukanya jam 6 pagi. Tutupnya untuk hari Senin sampai Kamis tuh jam 6 sore. Tapi untuk Jumat sama Sabtu, malam minggu kita tutupnya jam 8 malam, Pak. Malam? Iya. Ada yang baca sampai malam? Ada, anak-anak banyak juga yang malam. Iya. Karena mungkin yang di belakang itu kan, di belakang ini kita ada perumahan warga ya. Warga gitu suka main anak-anaknya. Tempat berkumpulnya di sini, literasinya, ada tempat yang memang mereka kalau di rumahnya lagi bad mood atau lagi bete atau memang nggak ada kegiatan, di sini tempat kumpulnya positif ya. Betul. Tetap dibimbing, diawasi gitu ya. Iya, betul. Jadi ini tempatnya dari balita sampai lansia bisa berkegiatan di sini gitu, Pak. Sabtu Minggu tetap buka? Buka, Pak. Waduh. Kalau untuk perpustakaannya sendiri kita tuh bukanya dari jam 10. Kalau misalkan tanggal merah hari nasional libur, buka nggak? Buka, Pak. Buka juga? Buka, RPP tetap buka kecuali mungkin hari besar agama ya. Oh iya, oke, baik. Ini udah seperti rumah sakit ya? Kan ini fasilitas umum, Pak. Oke, Fasum. Jadi tapi memang fasilitas umum harus. Iya, Fasumnya itu yang memang benar-benar terbuka dan memang real, terbuka buat warga dan sekitarnya ya. Betul. Jadi artinya daripada anak-anak mohon maaf gitu ya pergi nggak jelas kemana tahu gitu kan. Ini tempatnya yang sangat positif nih buat literasi. Nah, apalagi kepada orang tua bisa mengajak anaknya ya. Benar. Misalkan di rumah kan nggak ada buku ya, adanya handphone doang kan. Iya. Di sini juga kan kita ada Lego. Jadi kalau anak-anak mungkin yang belum bisa baca bisa bermain Lego. Ada permainan. Ada permainan Lego. Kita Oke. ada ular tangga. Baik, nanti kita buka ya. Betul. Nah, berarti di sini ada perpustakaan. Pertanyaan kita selanjutnya, boleh dipinjam nggak sampai ke rumah? Untuk perpustakaan di sini ya Pak, R. Petra tidak boleh dibawa pulang. Oke. Jadi harus baca di sini saja. Baca di Karena sini. kalau untuk perpustakaan yang lain mesti kayak di Perpustakaan Nasional bisa ya. Oke, ada kartu anggotanya ya. Kalau ini kita hanya baca di tempat. Ada lagi, misalkan ada warga yang saat ini menonton liputan ini,
kira-kira mau memberikan buku, bisa nggak ke sini? Oh, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget kita terima. Tapi Buku sebelumnya apapun mungkin, ya, yang positif tapi ya. sebelumnya mungkin kita lihat-lihat dulu kan, Oke, kita periksa cek dulu. bagaimana, kalau memang cocok untuk anak-anak baru kita terima. Termasuk buku mata pelajaran. Iya, betul Pak. Oke, Kita kan ada juga buku mata pelajaran, iya. kamus-kamus. Kan banyak siswa yang saat ini mau sekolah, ini kan bulan Juli ya. Mau sekolah, aduh ibunya nggak ada duit buat apa namanya beli buku baru gitu ya. Ya barangkali kan misalkan ada warga yang anaknya udah lulus itu ya nggak dipakai, boleh ditaruh di sini ya, titip ya, diibahkan atau diwakafin supaya bisa berfungsi dan bermanfaat ya yang belum punya. Jadi bagi para penonton, pemirsa yang punya buku-buku yang masih bagus, yang layak, silakan mampir ke Erpetra Kebon Sirih ya. Kebon Sirih langsung ke sini dengan Bu Farida. Ini pasti akan sangat bermanfaat. Daripada mohon maaf dirobek-robek, dibuang nggak jelas kan, atau di rumah numpuk nggak dibaca. Justru di sini ada manfaatnya. Berarti di sini selain perpustakaan ada apa lagi nih? Ada permainan kah atau ada apa? Kita ada juga kan permainan, ada playground. Ada playground. Ada kita juga ada ruang laktasi. Laktasi itu ruang laktasi itu istilahnya untuk ibu, kalau ibu mau menyusui kita bisa ada tempatnya. Ada. Oke. Kita ada sofanya, ada meja bayinya. Oh gitu. Ada kulkasnya juga buat naruh apa. Nah itu kan ada tempat semacam aula ya. Aula ruang serbaguna. Aula ruang serbaguna selama ini itu digunakan untuk apa aja Bu Farida? Banyak banget Pak. Banyak ya. Kita untuk kegiatan-kegiatan warga, gitu kan, dari PKK. Jadi kita kan juga implementasi dengan 10 program PKK juga kan. Terus warga-warga sekitar yang mau makai untuk rapat atau untuk malah ada yang misalnya bisa juga untuk komunitas-komunitas. Oh gitu. Berarti kalau komunitas itu menggunakan aula serbaguna ini minimal harus daftar atau menginformasikan ya, penggunaannya. Tetap menginformasikan karena kan merupakan kita takut jadwalnya bentrok ya Pak ya. Jadi dia misalnya mau meminjam tempat di ruang serbaguna, daftar dulu, bersurat dulu. Nanti kan kita kasih tahu jadwal-jadwal. Itu penggunaannya gratis kah atau bayarkah? Gratis ya, asal itu positif ya. Benar, gratis. Yang penting kan bisa menjaga fasilitas ini, jaga kebersihan. Yang penting tuh tidak merokok di dalam sini. Oh iya, tidak boleh merokok, betul. Di sini ada kegiatan misalkan olahraga. Biasanya kan kalau warga tuh bela diri, pencak silat. Banyak. Ada yang pernah. Kita di sini ada silat, ada karate. Kalau olahraga juga mungkin di sini ada futsal. Ada futsal ya. Luar biasa, termasuk mungkin kegiatan anak muda Karang Taruna ya, atau ibu-ibu ya. Justru di sini juga Pak. Oh, di sini juga. Di sini juga berkegiatan. Luar biasa. Baik. Nah, jadi selain ada perpustakaan, ada aula, ada taman juga ya. Iya. Ada toilet juga ya. Ada toilet difabel. Terus kita juga ada ruang Grossmart. Itu tuh kita tuh menjual barang-barang hasil kerajinan tangan kita. Oh, sekarya. Dari hasil olahan sampah. Baik. Gitu, Pak. Itu saya lihat ada apa ya? Cek wifi. Itu ada internetnya gratis. Kita ada wifi. Oh, ada wifi gratis itu ya. Gratis Pak. Tapi nanti kadang-kadang anak-anak Gen Z itu kalau ada wifi gratis buat mabar. Gimana ya? Pak, kita bekerja sama dengan Kominfo. Kalau untuk yang itu nggak bisa masuk. Oh, oke. Yang untuk yang positif aja. Jadi kita minta langsung ke sananya gitu. Kalau yang nggak positif berarti kalau dia mau kerja kelompok di sini itu ya, mau nyari data di Google gitu ya untuk literasinya untuk tugas itu bisa. Ya alhamdulillah, terima kasih nih Komdigi nih supaya ada batasan-batasannya. Oke, ini luar biasa. Ini ada suka dukanya nggak Bu untuk dijaga pengelola ini? Apa yang menurut Ibu selama ini sukanya mengelola ini? Untuk suka dukanya banyak ya Pak ya. Kebetulan juga kan saya di sini udah 10 tahun di sini Pak ya. Untuk sukanya kita senang aja maksudnya berinteraksi dengan anak-anak gitu kan, kita bisa menularkan kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak yang tadinya anak-anak di sini maaf ya istilahnya kurang gitu pendidikannya karena kan dari kalangan menengah bawah gitu bahasanya, jadi kita bisa latih gitu, kita bisa bimbing, kita kasih ajarin. Kalau untuk ya dukanya gitu Pak, kadang
kadang nggak bisa di ini loh anak-anaknya. Diatur ya. Misalnya nggak bisa belum bisa menjaga terlalu ini misalnya tanaman kita begitu. Oke. Jadi ini pesan buat ibu-ibu yang punya anak. Iya benar. Ini harapan Bu Farida. Sebagus-bagusnya orang tua tetap harus mendampingi. Betul. Karena keterbatasan Bu Farida di sini banyak tugasnya, pengen membimbing satuan, tapi kalau udah hampir di atas 10 anak ini luar biasa. Ya kadang kan memang banyak kan orang tua melepas, udah main aja di RPTRA, Iya, ada iya. pengurusnya, Iya, ada iya. gitu. Ya gitu deh. Cuman kan namanya sifat anak beda-beda. Iya, Ada betul. yang nurut, ada yang suka. Ada yang sempat orang tua, Bu, titipin anak saya, pernah nggak gitu? Ada juga. Ada. Ada juga Pak. Kadang suka ada orang kantor gitu, Oh gitu kan. di sini ya. Misalnya Bu, saya mau nitip anak sebentar bisa nggak? Oh, Gitu. oke. Saya mau ini, oh ya udah silakan. Yang penting anaknya anteng aja Pak. Jadi kita cuma jagain gitu, mereka main tapi nggak lama. Jadi fungsional ibu tuh selain pengelola, dia mother care namanya. Oh pokoknya itu pengelola air Petra tuh serba bisa, Serba apa aja bisa, harus ya. bisa. Oke, baik. Ngajar anak-anak, gitu ya, jadi istilahnya buat jaga kebersihan. Oke. Jadi ya gitulah mindset anak tuh kita rubah. Siap. Lebih baik. Jadi terima kasih Bu Farida atas penjelasannya. Ini RPTRA Kebon Siri. Ini luar biasa, di tengah-tengah ya gedung-gedung tinggi, di dalam kesibukan orang yang sedang bekerja. Ini ada sebuah tempat yang ini patut nih dijempoli sama didatangi lah gitu, supaya ada inspirasi bahwa ada tempat meneduh, tempat belajar, tempat berkumpul untuk manfaat kita semuanya nih. Mudah-mudahan nanti dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bisa mendukung support. Terima kasih atas literasinya dan bimbingannya pada Bu Farida juga dan tim semuanya. Ini saya lihat bersih semuanya, nyaman gitu ya, dan aman. Nah, udah aman, nyaman, itu adalah impian kita semua, namanya RPTRA. Iya. Dan ini buku-bukunya saya lihat lemarinya full semua nih. Kalau tambah buku lagi harus tambah lemari. Iya Pak. Nah, artinya ini terbuka juga buat para donatur, karena kita saling bantu-membantu supaya nanti mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita sudah siap untuk literasinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.